Halo Sobat Sidik, selamat datang di Podix episode yang keempat. Beberapa tahun terakhir ini sekolah sudah merasa kalau sekolahnya sudah digital. Tapi apakah benar begitu? Karena kita semakin lama semakin banyak mendengar keluhan bahwa sekolahnya makin berat setelah sekolahnya menjadi digital. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngomong dengan pakarnya langsung, yaitu di sini kita sudah ada Mas Bara dan juga Mas Yusuf. Nah, halo Mas Bara, bagaimana Halo, kabarnya? alhamdulillah Dan Mas sehat. Yusuf, Luar kabarnya? biasa, Luar alhamdulillah. biasa. Kalau kemarin kita sudah ngobrol sama Mas Yusuf dan Mas Bagas di episode yang ketiga, kali ini kita sudah lama belum ngobrol dengan Mas Bara. Karena terakhir di episode kedua ya Mas ya? Ya, Oke, sekarang gimana kerjaan kalian akhir-akhir ini di Sidix? Cukup padat, Padat. ya. Gimana tuh padatnya? Cukup padat karena kita kan tahun baru, target Oh iya, baru, konsep betul. baru. Kemarin juga sudah di kick off ya sama CEO kita Mas Bara. Jadi banyak program-program baru yang harus kita jalankan dan itu karena program baru ya. Jadi kita penyesuaiannya juga cukup banyak gitu sih. Jadi emang cukup padat untuk awal bulan ini atau awal tahun ini. Kalau Mas Bara sendiri gimana sebagai CEO kerjaannya di awal awal tahun ini pembuka tahun? alhamdulillah untuk awal tahun ini luar biasa karena saya dibantu oleh banyak orang yang luar biasa juga di sini sini. Jadi per divisi ini sudah menyiapkan agenda untuk di tahun ini. Kebetulan karena ini awal tahun, jadi semangatnya masih sangat membara ya, dan juga kita sudah well ready lah untuk fight di 2026 ini karena visi kita tetap yaitu adalah untuk membantu digitalisasi seluruh sekolah di Indonesia dan menjadi platform nomor satu untuk edutech seperti itu. Kebetulan ini kan baru pembuka tahun ya. Ya, Kita baru masuk di bulan Januari 2026. Ada cerita menarik gak di tahun 2025 yang mau diceritakan ke Sobat Sidix? kalau dari aku ada sudah nih. Apa tuh, Jadi Mas? dari ya selalu ceritanya ini kan dari sekolah yang bermitra dengan Sidik sih. Ya. Kepala sekolahnya beliau ini Bu Mastini ya. Gimana tuh? Jadi awalnya kan Bu Mastini ini ketika pakai Sidix beliau sangat semangat menyiapkan tim percepatan IT dan kodarullahnya ada beberapa kompetisi atau lomba itu untuk branding sekolah. Dan inovasinya Bu Mastini adalah branding untuk digitalisasi sekolah. Beberapa perlombaan menang level lokal dan level daerah Jawa Timur dan terakhir beliau mendapatkan penghargaan di Jambore GTK di 2025. Yang membuat saya cukup bangga dengan beliau adalah beliau bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto Oh, ketemu dengan Pak Prabowo. dan wasilahnya adalah Sidix, dan itu membuat saya cukup pride lah dengan salah satu sekolah ini SMP 16 Malang gitu. Oh, itu Keren. kategori apa di sana? Ya, Lombanya. kategori sekolah inovasi sih. Dan Bu Mas ini mengusung digitalisasi untuk inovasi. Oke, berarti cerita menariknya adalah sekolah Mitra Sidix ini meraih prestasi dan ketemu langsung dengan Pak Prabowo gitu ya? Betul, jadi ini Keren sangat keren banget, banget sih, keren banget. priceless lah. Ini nggak bisa dinilai dengan nominal, tapi bagi kami prestasi sekolah adalah prestasi Sidix tentunya seperti itu. Oke, kalau dari Mas Yusuf sendiri, apakah ada cerita menarik di tahun kemarin? Tentunya ada ya. Jadi karena kita juga ketemu dengan banyak mitra, banyak sekolah, jadi cerita-cerita itu pasti ada Mas Sudan itu. Jadi kalau dari saya itu di tahun 2025 kita mendapat informasi ya dari Sekolah Alam Pacitan bahwa dengan berjalannya implementasi SIDIX di Sekolah Alam Pacitan ini mereka bisa Efisiensi dana. efisiensi dana dan itu tidak sekedar 1-2 juta, mencapai Berapa banyak ratusan tuh? juta. Ratusan juta? Iya, karena efisiensinya cukup banyak Mas dan bisa mulai dari Wah. produksi kertas ya atau konsumsi kertas segala macam, percetakan segala macam. Itu yang terlapor gitu ya. Dan kita itu tidak minta gitu maksudnya. Kita tidak minta bagaimana sih efeknya, dampaknya seperti itu. Tapi mereka yang memberikan Berarti mereka informasi. cerita ini? Iya, mereka yang cerita, mereka yang informasikan ke kita. Itu kan juga membangun pride gitu ya ke mereka karena memang ada hasilnya gitu, melakukan digitalisasi itu ada hasilnya dan dampaknya itu sangat nyata bagi mereka dan itu juga sesuatu yang menarik dan perlu kita informasikan ke yang lain seperti itu Mas Udan agar apa? Agar konsep digitalisasi ini bisa tertular ke yang lain seperti itu. Itu Berarti menarik banget. berarti digitalisasi ini bisa bikin penghematan dana sampai segitu banyaknya ya? Benar, itu kalau kita ngomongin dana, ada efisiensi-efisiensi lain yang bisa diambil juga, misalkan waktu, tenaga, pemikiran seperti itu. Nah, itu juga sangat-sangat berdampak dan itu memang tidak mudah. Jadi juga kita Oke, kembalikan lagi menarik, menarik. dari usernya atau dari sekolahnya seperti itu. Berarti ini penghematan dana, efisiensi dana ini bisa jadi alasan utama sekolah buat digitalisasi ya? Benar, itu memang alasan yang kuat banget di situ. Oke, terus kalian ini kan tahun 2025 pastinya banyak datang ke sekolah-sekolah kan?
ya school visit dan segala macamnya, apalagi di highlightnya Sidix di Instagram, follow Instagramnya di sini. Nah, itu kan ada banyak ya yang kalau datangi sekolah di tahun 2022 itu kan terdokumentasi. Kan pasti ada beberapa yang tidak terdokumentasi dong. Kalau bisa kalian estimasi nih, berapa banyak sih sekolah yang sudah kalian datangi di tahun kemarin? Kalau berapa sekolah, itu puluhan sekolah kita datangi. Oke. Tapi kalau puluhan berapa sekolah kali, ya? totalnya itu ratusan kali. Oh, berarti Karena ada yang online. Ada yang online. oh, berarti puluhan sekolah tapi ratusan kali ke Iya, sekolahnya karena itu kan ya. kita satu sekolah itu tidak cukup bertemu itu satu kali saja, maksudnya. Kalau dari Mas Bara, berapa banyak datang ke sekolah tahun kemarin? Ya lumayan sih, saya nggak ngitung gitu ya. Karena ada beberapa sekolah yang di luar jangkauan kita, kayak ada di luar pulau seperti itu. Biasanya kita cukup by call atau by Zoom itu selesai gitu. Tapi overall semua sekolah yang sudah cerita sebagai mitra Sidix ya, satu hal yaitu adalah terkait pride atau kebanggaan ketika menggunakan Sidix ya. Dengan semua teknis, kemudahan dan benefit yang sudah didapatkan, tapi satu yaitu adalah brand sekolah naik Mas Udan. Oke, Gitu. branding Dan ya. dari 2025 nanti sepertinya kita akan memberikan hadiah ya di 2026 ini untuk Wah, apa sekolah tuh? yang terdigitalisasi setahun, 3 tahun, 5 tahun itu nanti akan kita kasih plakat Mas Udan. Oke, plakat Oh, ini gitu udah ya. di spill YouTube. duluan ya. Ya. Udah di spill. Udah Jadi spill kita duluan. kasih spill ya. Nah, jadi biar sekolah-sekolah itu tetap semangat menggunakan Sidix. Karena kita juga bangga ada sekolah yang pakai Sidix dan mereka bisa berprestasi, maka kemudian itu hadiah dari tim Sidix. Semakin lama mereka nanti menggunakan Sidix, maka pelakatnya nanti akan berubah-berubah itu kayak YouTube kayak gitu kan, ada setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Biar ini adalah bukti nyata sekolah itu ternyata bisa konsisten terdigitalisasi gitu. Bisa sebagai percontohan untuk sekolah lainnya dan semangat ya. Pacuan semangat bahwasanya kalau sekolah terdigitalisasi kurang lebih bentuknya seperti sekolah yang sudah menggunakan Sidix seperti itu. Berarti kalau YouTube kan banyak subscriber ini. Kalau berarti lamanya pakai Sidix ya dapat Benar. plakat gitu ya. Betul, plakatnya. Itu bisa di-spill nggak ke sobat Sidix, plakatnya bentuknya kayak apa tuh kira-kira? Ya nanti kurang lebih kayak berwarna apa namanya itu ya, perak, Silver, silver, gold. gold kayak gitu kan, diamond kayak gitu, kayak YouTube lah gitu. Oh, Jadi oke. sekolah itu juga ada pride bahwasanya saya pakai ini kan produk yang goib ya, tidak Iya, terlihat, goib, produk iya. digital gitu ya. Nah tapi ketika kita kasih sebuah penghargaan yang berupa plakat seperti itu dan dipajang, ditempelkan, entah itu mereka nanti ada podcast, entah itu mereka ada konten atau ada visit dari dinas gitu kan, mereka dengan bangga bilang sekolah kami sudah paperless gitu. Sekolah kami sudah brandnya digital. Mana buktinya ini? Kami sudah 3 tahun bersama dengan platform Wih, Sidix keren, seperti keren. itu. Dan itu menurut saya keren banget sih buat sekolah juga. Iya, priceless sih itu ya. Pride itu kan priceless ya, kan nggak Iya. bisa dikasih harga, tapi kan itu dibentuk. Benar, dan itu kan berdasarkan waktu ya. Jangka Iya. waktu dia menggunakan Sidix berarti semakin profesional pula para guru dan staff atau stakeholders dalam terbiasa terdigitalisasi dengan sistem seperti itu. Ini kan ngomong-ngomong tentang sekolah ya, tentang sekolah berapa lama pakai Sidix, dan kalian juga datang-datang ke sekolah dan transformasi sekolah-sekolah konvensional jadi sekolah digital. Ngomong-ngomong tentang transformasi dari konvensional digital dan berapa lama pakai Sidix itu, ketika kalian ke school visit, datang ke sekolah, terus ada sekolah yang datang ke kalian kayak bilang saya mau sekolah saya pakai Sidix, ada nggak sih dari beberapa dari mereka tuh yang sebenarnya sekolah sudah pakai aplikasi atau website gitu, tapi mereka tetap beralih pakai Sidix, itu ada nggak? Pasti ada Mas Yuda. Gitu. Baik mereka punya aplikasi-aplikasi sendiri gitu ya dari tim IT-nya sendiri. Oh, gitu. ada yang udah Karena, punya ya, aplikasi karena ada sendiri? beberapa sekolah kan memiliki tim IT gitu. Iya. Karena kan dengan keterbatasan mereka seperti itu. Karena kan kalau sekolah kan tim IT-nya paling kan ya sekedar IT support gitu ya. Dan Jadi tidak fokus untuk develop. tidak fokus ke develop. Jadi mereka menggunakan platform-platform yang ada seperti itu. Kemudian mereka memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terbatas itu tadi Mas Yuda. Nah, karena terbatas akhirnya kita di sekolah itu menemukan bahwa mereka yang pertama datanya tidak sinkron, kemudian tidak real time meskipun sudah menggunakan aplikasi, tapi kan masih semi digitalisasi. Oh iya, semi, seperti Mas. itu. Jadi tetap kita perlu yang namanya sinkronisasi, kemudian kita juga perlu yang namanya ketepatan dan kecepatan data, itu juga sangat penting. Maka dari itu mereka-mereka yang sudah mencoba untuk digitalisasi meskipun belum sepenuhnya dan kemudian bertemu dengan kami, bertemu dengan Sidix, disitulah kita memberikan edukasi dan wawasan lebih terkait bagaimana digitalisasi ini yang seutuhnya seperti itu. Mungkin sedikit nambahin ya Mas Udan ya. Jadi saya ketemu banyak banget sekolah yang sudah pakai aplikasi. Ada yang tadi seperti yang disampaikan, ada yang programmernya in-house. Ternyata 2 tahun develop aplikasi nggak jadi, akhirnya Wah, pindah ke sayang Sidix. banget sih itu, Yang iya. pertama. Yang kedua ada yang sudah pakai vendor lain ya, dan ternyata
ada awan prestasi atau mungkin ada seperti apa, akhirnya dia pindah ke Sidix. Yang ketiga ada yang nyoba-nyoba gitu kan ya. Nyoba-nyoba pakai Sidix. Coba dulu ya kan, kalau cocok lanjut kan gitu kan ya. Ternyata lanjut sampai sekarang itu ada. Dan yang keempat ada juga yang mereka itu memang sudah punya aplikasi sebenarnya, tapi karena masih ada kontrak, dia coba lihat Sidix itu dipelajarin terus update-nya. Gitu. Sampai saatnya kontraknya ini habis, dia Langsung pindah. geser ke Sidix dengan keyakinan penuh lah, dengan kesadaran penuh. Ada juga yang seperti ini. Gitu. Jadi unik-unik. Tapi secara keseluruhan yang saya nilai adalah aplikasi ini tentang kecocokan saja sih. Mana vendor yang cocok dengan sekolah seperti itu. Karena belum tentu juga Sidix ini cocok dengan semua sekolah kan. Tinggal sekolah cocok nggak dengan Sidix. Karena yang main course-nya di Sidix ini di after sales sih sudah. Karena bukan lagi di fitur. Masalah kami di sekolah menurut kami itu bukan lagi fitur atau banyak-banyakan fitur, keren-kerenan teknologi fitur, bukan. Soalnya udah paling keren, udah paling banyak fiturnya ya. Salah satunya ya. Iya. Tapi lebih fokusnya adalah bagaimana kemudian meningkatkan awareness atau kesadaran pentingnya aplikasi, dan juga adalah konsistensi ya. Berarti kan ini maksudnya ke human resource yang ada di sekolah. Berarti bagaimana after sales di Sidix ini benar-benar bisa konsisten dalam mendampingi sekolah sampai sekolah ini sesuai harapan dari pimpinan atau yayasan. Itu seakan-akan kepala sekolah bilang kayak gini loh, Mas Sidix gitu kan, biasanya kita disebut Mas Sidix. Oh iya. Julukan kita itu Mas Sidix. Mas Sidix, keren. Mas Sidix, saya pengen sekolah saya itu levelnya sampai angka 100 nih gitu. Sekarang di angka 30. Dampingin dong sampai angka 100. Nah, Sidix itu punya tanggung jawab di situ. Makanya ketika kita awal sudah MOU ya, biasanya kita tanya ekspektasinya seperti apa. Kita harus tahu dulu nih ekspektasi pimpinan atau yayasan itu ke arah mana, digitalisasinya berapa persen. Ada yang sekolah yang nggak semuanya digitalisasi, cuman beberapa part aja, karena memang dia mau menyelesaikan permasalahannya dari fitur yang kita punya dan service yang kita punya. Okay. Nah, akhirnya apa? Ketika satu permasalahan selesai, dia akan menambah ke fitur-fitur yang lain. Jadi fokus utamanya menyelesaikan masalah, fokus kedua adalah mengembangkan sekolahnya biar lebih baik lagi dengan fitur yang lainnya. Jadi ada nilai plusnya di situ. Kata kuncinya di after sales maksudnya. Jadi cerita dari kalian ini unik-unik ya, dari tadi Mas Yusuf yang menceritakan kalau masalahnya sekolah itu adalah integrasinya, masalah di digital yang masih belum fully digital gitu. Kelihatannya digital tapi masih semi digital ternyata. Dan dari Mas Bara yang menceritakan kalau Sidix ini juga bisa mengangkat pride gitu ya. Nah, kalau dari kalian sendiri yang sudah datang ke sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah digital tapi masih berpindah ke Sidix, itu yang jadi masalah mereka sebenarnya apa? Selain dari yang tadi Mas Yusuf bahas. Jadi yang pertama itu masalahnya adalah kebiasaan, Mas Udan. Biasanya? Jadi yang awalnya konvensional atau semi digital kemudian beralih platform menjadi fully digital, itu kan harus ada kebiasaan yang dirubah. Oke. Nah, kebanyakan dari user itu adalah memahami bahwa digital itu yang instan. Padahal kan tidak seperti itu ya. Kita juga perlu pembiasaan, kita juga perlu mengenali lebih dalam terkait dengan fiturnya atau platformnya yang digunakan seperti itu. Jadi perlu ketelatenan, perlu kebiasaan baru, perlu adaptasi. Nah, di situ yang perlu dibangun. Nah, itu adalah masalah yang sebenarnya terlihat sepele, tapi kalau tidak konsisten untuk terus mempelajari, terus menggunakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, itu yang lama-lama akan menjadi pudar. Seperti itu, nanti akan berpengaruh pada hasilnya. Itu masalah buat mereka yang sudah digital tapi pindah ke Sidix. Baik yang sudah semi digital kemudian pindah ke Sidix ataupun yang konvensional langsung ke Sidix juga sama saja. Intinya adalah kebiasaan. Jadi kita tuh harus merubah kebiasaan sudah. Seperti itu. Platform sebaik-baiknya platform kalau tidak didukung dengan usernya, people-nya untuk terbiasa menggunakan platform ini dengan baik, maka kita juga perlu mempertanyakan hasilnya nanti. Oke. Kalau dari Mas Bara? Kan sekolah-sekolah yang sudah terdigitalisasi misalkan dengan aplikasi sebelumnya, sistemnya kan masih terpisah-pisah, belum terintegrasi. Nah, ketika dia berpindah ke Sidix, otomatis sistemnya itu sudah jadi satu. Gitu. Okay. Jadi ibarat kata dia itu langsung pakai satu platform itu menyelesaikan seluruh aplikasi yang tersendiri-sendiri tadi itu, gitu kan? Karena dari kami tinggal dijadiin satu aja, namanya sidix.com, udah selesai. Karena platform sebelumnya itu dia punya aplikasi keuangan sendiri, administrasi sendiri, pembelajaran sendiri, seperti itu. Banyak sekolah-sekolah yang awalnya pakai Google Classroom, dan Google Classroom itu kan juga cuma untuk LMS saja. Ya. Untuk keuangan mungkin pakai aplikasi-aplikasi keuangan, gitu kan? Dan itu kan untuk aplikasi keuangan saja. Nah, ketika di Sidix itu satu database itu sudah connect semuanya, Mas Sudan.
Jadi mulai dari Oke, keuangan, enak ya. mulai dari LMS pembelajarannya, mulai administrasinya. Bahkan kan kita ada apa ya? HRD, Sarpra, kantin, Lengkap laundry, banget ya. kepesantrenan, BK. Lengkap banget. BK gitu. Bener. Belum lagi ada kepala sekolah, yayasan, dan Wih. itu yayasan ada levelnya lagi banyak banget gitu. Itu Keren, permission yang keren. tinggal diaktifkan. Cuman bagi saya itu kan cuman teknologi saja. Saya Iya. sepakat dengan yang dikatakan oleh Mas Yusuf tadi. Intinya banyak sekolah sudah terdigitalisasi tapi masih belum berkembang dan belum optimal. Peran SIDIX adalah yang pertama kita terintegrasi, yang kedua pendampingan kita ini totalitas atau maksimal. Kita nggak ada batasan untuk minta pendampingan Mas Udan. Jadi tidak terbatas untuk pendampingan itu. Akhirnya apa? Mendukung sesuatu fitur yang sudah terintegrasi tadi dengan pemahamannya. Karena saya yakin aplikasi sebelumnya ini juga udah keren gitu ya. Cuman penggunaannya belum maksimal. Oh, Nah, iya. SIDIX itu meleverage di sana. Makanya kenapa kok tim school assistant kami itu selalu mengajukan ke sekolah biar yuk pendampingan yuk gitu. Yuk pelatihan lagi yuk gitu. Jadi pelatihan berulang-ulang sampai nggak kita hitung. Itu biar apa? Biar aplikasinya digunakan secara maksimal. Berarti benar-benar support sekolah buat menggunakan aplikasi ini secara maksimal gitu ya? Benar. Jadi di teknis di sistem kita integrasikan secara menyeluruh, tapi di after sales, di service kita benar-benar dampingi agar yang fitur yang terintegrasi tadi itu bisa kepakai dengan maksimal. Seperti itu Mas Udan. Nah, tadi kan juga Mas Bara mention kalau masalah di sekolah ini adalah sistem yang terpisah-pisah ya, dari aplikasi yang beda-beda. Apalagi kalau kita bayangin nih ya, di aplikasi keuangan harus ngelis data dari semisal SD nih, kelas 1 sampai kelas 6 gurunya banyak, belum lagi ada 1A, 1B dan seterusnya gitu ya. Terus juga itu di aplikasi keuangan, di classroom juga ngisi lagi data muridnya, itu kan jadi Benar. ribet banget ya. Kalau di sini itu Benar. cuma jadi satu langsung keluar semua gitu Mas. Beres semua, jadi satu dah. Admin nggak perlu repot input-input ya. Kalaupun ada input-input di awal, itu pun tim kami yang inputin. Jadi admin login tuh udah terima beres, sudah ada data siswanya, ada data kelas, ada data jadwal gitu. Jadi kita itu nggak ingin membebani administratif deh ke admin sekolah, seperti itu Mas Udan. Berarti kalau di sini sistem yang terpisah-pisah yang nggak terintegrasi itu jadi masalah berat banget buat sekolah kan ya? Benar, awalnya itu solusi. Solusi? Tapi jangka waktu tertentu ini akan menjadi masalah ketika datanya tidak tersinkronis. Akhirnya kan dia betul, harus betul. lihat aplikasi yang di sini datanya beda nih dengan aplikasi yang sebelahnya. Nggak update banget gitu. Tapi kalau sudah di SIDIX, satu kali diinput di satu role atau satu peran, di peran yang lain itu akan dapat update-nya dan itu real time. Oke, kalau di lapangan ya, di Ya. sekolah, yang paling kerasa dampaknya dengan hal ribet ini siapa? Admin kah, guru kah, TU, atau kepala sekolah, bahkan bisa ke murid juga. Yang paling ribet nih, yang paling kena dampaknya siapa? Semua merasakan dampaknya Mas Yudan. Gitu. Oh, nggak ada yang paling besar ke siapa, tapi semuanya nih benar-benar Semua. kerasa ya? Tapi kalau kata saya yang paling besar itu kalau nggak di guru, di admin, di kepala sekolah. Jadi kalau murid dan orang tua kan kalau orang tua kan tinggal dapat outputnya ya. Kalau Iya. murid tinggal dia mengerjakan aja di LMS. Tapi kalau admin ini kan dia pekerjaan yang berulang ya, administratif yang Iya. berulang secara terus-menerus. Dan setiap tahun tuh data apalagi muridnya ribuan, banyak banget. Itu. Kalau di guru, wah, tiap tahun itu dia harus mengulangi hal yang sama dengan kelas yang berganti gitu aja. Iya. Nah, yang paling ribet lagi kepala sekolah. Kenapa? Karena dikit-dikit harus minta mana datanya gitu kan. Kok yang Harus ini nunggu belum lagi submit, ya. kok ini belum kirim gitu ya. Ini kok belum di print gitu. Itu ribet banget. Tapi kalau pakai SIDIX, kepala sekolah itu tinggal helikopter view aja. Login di aplikasi SIDIX itu dia langsung tahu activity-nya dari A to Z-nya udah kelihatan. Dari hulu ke hilirnya, berapa pendaftar, berapa yang sudah bayar, berapa yang belum bayar, orang tua mana yang ada komplain ke sekolah, orang tua mana yang sudah puas ngelihat anaknya itu udah kelihatan semuanya. Enak banget ya. Kehadiran berapa persen, wah itu udah mantap banget. Jadi itu Kalau memudahkan. menurut Mas Yusuf sendiri yang paling kena dampaknya dari ribetnya sistem terpisah-pisah ini siapa? Karena sistem yang terpisah-pisah itu nanti Mas Udan, itu kan pasti dikompulir ya ke salah satu tempat, salah satu user yang harus menyimpulkan dari semua data ini. Nah, siapa? Biasanya di admin, Oh, TU, iya. bendahara, ya kan? Iya betul. Mereka ini harus mensinkronis secara manual meskipun platform yang digunakan adalah digital. Tapi proses sinkronis tadi seperti yang dibilang Mas Bara itu masih manual. Dan tentunya disinilah nanti akan muncul masalah-masalah baru terkait data yang tidak sama, selisih itu pasti ada. Belum lagi ngomongin kerapian itu kan. Karena kalau di
satu database yang sama, itu kan pasti formatnya sama, penulisannya sama seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti bendahara buat data sendiri, di kesiswaan buat data sendiri, kurikulum buat data sendiri, maka dari penulisan nama aja mungkin udah menjadi Oh iya. beda itu. Benar. Nah, Dulu itu ada salah nama, aduh iya, ribet lagi itu. hanya beda spasi, beda huruf aja gitu kan. Beda nol aja. Beda nol, ada titik sama nggak ada titik gitu kan. Kalau kita pakai rumus VLOOKUP lah, itu udah Oh, iya. nggak muncul gitu loh. Jadi Iya, dari betul. hal sekecil itu, kalau kita remehkan, itu akan dampaknya menjadi besar, Mas Udan. Nah, terus ini kan dari sekolah-sekolah kayak gini yang sistemnya terpisah-pisah yang pakai aplikasi macam-macam itu kan mindset mereka adalah ya udah sekolah yang penting pakai aplikasi, pakai website, udah digital, apalagi masalahnya gitu. Menurut kalian di titik mana mindset ini udah ini udah parah banget, ini udah kelewatan itu, di titik mana kalian mikir itu keliru gitu? Oke, kalau dari saya titik yang paling parah itu adalah mereka yang baik itu masih konvensional ataupun yang sudah semi, tapi mereka menyatakan ini adalah titik paling nyaman. Oh, Nah. nyaman dengan Yang salah itu ya sebenarnya ya? Kita bilang tidak salah Mas Udan, karena kan semua ada prosesnya. Oh iya, betul. Kita hadir di sini sebagai mitra yang akan membantu proses digitalisasi sekolah. Di situ kita harus mencoba juga untuk menerobos mindset seperti itu. Jadi di mana ada mitra sekolah yang menyatakan sudah nyaman di titik itu, kita coba terobos Mas Udan. Bahwa mindsetnya kita harus berkembang. Oke. Jadi yang mana kenyamanan ya, atau zona nyaman itu tadi, kita dobrak untuk ayo kita bergerak lagi lebih maju, lebih digital, lebih tersinkronis, lebih efisien bersama kami akan dampingi dan kita akan maju bersama. Oke, kalau dari Mas Bara sendiri? Ya, tadi saya sepakat gitu ya, karena merasa nyaman dengan konvensional itu bom waktu aja gitu kan. Jadi masalahnya ya di pemikirannya, jadi tingkat kesadaran. Makanya kita senantiasa memberikan edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan berikutnya, yaitu adalah merasa aplikasi ini menjadi dewa. Jadi dia pakai aplikasi langsung sekolahnya terdigitalisasi secara keseluruhan gitu. Oh, dia mikirnya dalam kayak waktu gitu ya? singkat gitu. Itu ada kayak gitu. Jadi semuanya langsung jadi everybody happy kan kayak gitu kan. Terus habis itu semuanya sudah by system dan lain sebagainya dalam waktu 1 bulan aja gitu. Sekarang kita bilang tentang proses. Ini kan tentang teknologi acceptance model gitu kan. Ya, Kan ada teori betul. yang menyebutkan bahwasanya adopsi itu nggak bisa langsung revolusi 1 bulan jadi sekolah terdigitalisasi, itu nggak bisa. Nah, mindset yang kayak gini yang sebenarnya kita takutin. Karena apa? Ekspektasinya sulapan gitu kan. Ekspektasinya sulapan nih gitu kan. Gue pakai sidis, wah sekolah langsung jadi keren banget, jadi- go digital, semua guru langsung paham, murid-murid langsung pakai aplikasi. Nggak segampang itu juga gitu. Pada faktanya, realistisnya adalah kenapa kok kita ada school assistant, pendampingan? Karena goals kita adalah tercapainya ekspektasi minimum dari pimpinan. Untuk menyelesaikan masalah apa sih? Kita selesaikan dulu. Untuk selebihnya mau nanti branding itu sudah otomatis ya. Mau nanti menyelesaikan administrasi, HR dan lain sebagainya, itu nanti akan kami dampingi sampai ekspektasi berikutnya terpenuhi. Jadi ada ekspektasi pertama itu adalah masalah utamanya kita selesaikan dulu. Ekspektasi kedua adalah nilai plusnya. Karena kalau udah masalah utamanya diselesaikan kan tinggal berikutnya apa nih, improvement atau inovasi-inovasi baru nih gitu kan. Nah, SIDIX itu selalu menjadi tools atau alat untuk membuat inovasi mereka tercapai atau terwujud. Gitu. Jadi yang pertama jangan sampai zona nyaman di konvensional atau manual. Yang kedua adalah jangan mikir kalau kepala sekolah pakai aplikasi otomatis kepala sekolahnya langsung jadi dewa gitu, enggak, karena aplikasinya keren enggak juga gitu. Karena ini kan sebuah sistem yang berkesinambungan ya. Dibutuhkan di situ ada pimpinan yang sudah menyiapkan tim khusus dan memberikan visi yang ke depan. Ada stakeholders yang siap dengan tim percepatan IT-nya. Ada orang tua yang well educated gitu kan. Ada murid-murid yang juga support. Gitu. Belum lagi guru yang mau pakai ini input secara terus-menerus gitu. Jangan sampai nanti laporan ternyata katanya aplikasinya keren kok nggak ada outputnya nih gitu kan ya. Padahal nggak di input di situ. Gimana ada outputnya? Aplikasi kan hanya proses saja kan. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang selama ini jadi momok besar sih untuk kepala sekolah atau pimpinan yayasan seperti itu. Oke Sobat SIDIX, ini kita kembali lagi tadi habis adzan duhur ya. Kita juga sempat makan-makan karena tentunya kita lapar ya. Break jam 12. Nah, kita lanjut lagi ke yang tadi pembahasan dari yang Mas Bara dan Mas Yusuf. Tadi kan Mas Bara dan Mas Yusuf sempat mention kalau kesalahan sekolah-sekolah yang sudah digital ini adalah mereka terjebak di zona nyaman.
mereka menganggap bahwa menggunakan aplikasi dan website sudah cukup gitu ya. Terutama kepala sekolah sudah merasa bahwa ya ini udah digital, ini udah keren gitu. Padahal ternyata guru-guru dan staff mereka di sana malah terbeban gitu loh, malah jadi tambah berat lagi. Nah, ada nggak sih dari kalian yang mendengar dari gurunya langsung atau staffnya langsung cerita kalau mereka nih burn out, mereka nih kecapean karena pakai aplikasi yang dulu nih jadi ribet, banyak datanya nggak sinkron gitu, ada nggak yang kalian pernah dengar langsung dari sekolah-sekolah ini gitu? Banyaknya itu di guru, Mas Udan. Guru ini kan kalau misalkan tadi dicontohkan Mas Bara ada yang menggunakan Google Classmeet atau segala macam seperti itu kan mereka sudah paham dengan metode yang sama dan berulang. Oh iya, iya. Seperti itu. Padahal di situ kan kalau kita simpulkan secara lebih jauh, itu kan kalau Google Classroom itu kan data siswanya tidak sinkron, kemudian nilai-nilainya juga tidak bisa yang auto, kemudian ledger nilai itu juga tidak tersedia gitu ya. Kekurangan-kekurangan dari aplikasi ini seperti itu. Nah, kemudian ketika dipindahkan platformnya menggunakan Sidik seperti itu, yang sebenarnya secara jangka panjang itu memiliki manfaat-manfaat yang jauh lebih besar. Sudah kami siapkan seperti itu. Sistemnya Oke. sudah kami bangun sejauh itu gitu. Cuman balik lagi terkait dengan zona nyaman, kemudian yang kebiasaan ini tiba-tiba dirubah dengan kata-kata digitalisasi seperti itu, maka burnout bentuknya itu seperti itu. Shock terapi, Oh di shock guru ya, culture, kebanyakan ya? ya, culture shocknya gitu. Oh Ya, iya. culture shocknya seperti itu. Jadi ketika perubahan ini secara tiba-tiba, gitu kan. Apalagi kalau perbedaan tata caranya dari aplikasi sebelum ke aplikasi sesudah ini sangat jauh perbedaannya, itu yang menjadi kendala. Seperti itu. Kalau dari Sidik sendiri kemarin ketika kayak shift ke beberapa sekolah yang sudah pakai aplikasi, sudah pakai website ya, shift ke Sidik itu ada nggak yang merasa kayak perubahannya terlalu banyak gitu? Ada nggak yang merasa ini butuh penyesuaian lebih berat lagi gitu? Ada nggak? Hampir semua merasa seperti itu. Itulah kenapa tadi juga sudah beberapa kali di mention sama Mas Bara pentingnya service kita di after sales. Oh, oke. Maka dari itu kan kita memiliki program yang namanya asistensi itu tidak terbatas. Berapa kali pun mitra kita minta asistensi, pendampingan, pelatihan akan selalu kami layani. Free. Free, Free. tidak ada pungutan biaya apapun. Untuk apa? Untuk memastikan ini tadi. Hal-hal yang perlu dipastikan terkait dengan cara-cara, metode penggunaan Siddix atau aplikasi Siddix ini yang harus kita dampingi sehingga penggunaannya maksimal. Begitu juga dengan mindset tujuan jangka panjangnya yang akan terset sesuai dengan apa sih tujuan adanya digitalisasi. Berarti semua struggle akan dijawab ya? Akan dijawab, akan didampingi, akan diajari ya, sampai benar-benar setiap mitra kami paham penggunaannya, paham manfaat jangka panjangnya. Berarti sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau sebenarnya transisi dari aplikasi-aplikasi ini juga butuh proses pembiasaan, proses adaptasi dan tidak terkecuali juga Siddix ya. Cuma bedanya kalau Siddix juga menawarkan yang namanya pendampingan, asistensi, tidak terbatas malah ya. Tidak terbatas. Di situ memang titik poin penting Mas Udan. Jadi selain kami ini menyediakan alatnya, kami juga memastikan bahwa resource-nya, usernya itu juga mumpuni untuk menggunakan alat kita. Alatnya juga tergunakan dengan baik gitu ya. Benar. Oke. Kalau dari Mas Bara, selama ini ketika mendengarkan cerita dari guru, staff gitu ya di sekolah-sekolah, yang paling sering burn out dari aplikasi-aplikasi sebelumnya yang terpisah-pisah, yang nggak jadi satu, tidak terintegrasi, ini siapa yang paling merasa burn out gitu? Admin sih. Admin ya? Karena kan guru, orang tua, siswa itu pasti kalau ada kendala kan pasti ke admin. Iya, Nah, betul sih. nanti di admin tuh ngerasain kendala ada bugs itu pasti dia akan ke kontak si vendor kan seperti itu. Iya. Nah, permasalahannya kan ketika vendornya ini slow respon seperti itu ya, slow respon. Makanya sih di sini memberikan CS 24 jam per 7. 24 jam per Ya, minggu? per Setiap hari ya? Iya, per 7 hari ya. Setiap hari berarti intinya Keren. seperti itu. Intinya mau pagi siang malam ada chat nanti akan kita balas seperti itu Mas Sudan.
Memang kami menyadari kalau misalnya ada perpindahan dari aplikasi lama ke aplikasi baru pasti ada belajar hal baru gitu ya. Makanya kan Adaptasi kami ya? ada adaptasi kan. Iya. Makanya kami ada transfer knowledge di situ. Makanya kami punya kurikulum, punya silabus bagaimana mendampingi sekolah. Yang paling penting adalah manusia ini kan makhluk adaptif ya. Iya, betul. Mereka kan bisa survive di medan apapun. Tinggal bagaimana peran pimpinan ini dalam memberikan motivasi. Karena jangan sampai terjadi demotivasi. Ada aplikasi baru nih, aduh ganti lagi aplikasinya, aduh ganti lagi aplikasinya gitu. Nah kami banyak di awal-awal dengar cerita seperti itu. Tapi ketika dari tim ini sabar dalam mendampingi, dalam mentransfer knowledge dan juga memberikan apa namanya itu motivasi ya. Dan juga kami kan gini Mas Udan, kalau secara teknis kalau saya bilang, kami ada report laporan penggunaan setiap bulan. Jadi setiap sekolah itu punya rapornya lah. Iya. Penggunaan fitur paling banyak itu apa? Itu kami ada. Oh, ada datanya ya? Ada gitu kan, paling menu mana yang paling banyak diklik gitu kan, orang tua paling banyak buka fitur apa itu bisa dibaca dan kami kasih ke pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga update 5 sampai 10 fitur per bulan gitu kan. Kami juga berikan Wih. fitur-fiturnya itu ke sekolah. Dan sekolah bisa juga request yang kami generalkan. Yang berikutnya, kami juga ada webinar. Biasanya setiap bulan, kayaknya minggu depan nih ya, ada webinar gitu kan. Nah, saya sharing langsung. Ini ada fitur SIDIS di bulan ini yang baru ini loh gitu. Jadi dengan merasakan update dari sistem dan ada kenyamanan di situ, maka insya Allah harapannya adalah tidak ada lagi masalah kayak ini kok ganti aplikasi lagi ya, ini ganti aplikasi Iya. lagi ya gitu. Karena saya juga udah bilang ke tim, goals kita itu bukan banyak-banyakan mitra sekolah. Goals kita itu adalah bagaimana mitra sekolah yang bergabung dengan SIDIX itu bisa sustain. Oh, Karena oke. tujuannya kan mendigitalisasi sekolah yang itu long term gitu ya, bukan sprint yang Ah, kita langsung iya. cari baru lagi gitu. Ini belum kelar, kita cari lagi, kita cari sebanyak-banyaknya. Enggak kayak gitu. SIDIX ini fokusnya adalah ini ada baru nih. Ini kita pelajarin dulu masalahnya apa. Setelah itu kita berikan solusi secara digitalnya. Setelah itu kita dampingi sampai benar-benar tersolusikan. Berarti fokusnya bukan cuma sekedar di jualan, tapi berfokus di mitra ya? Bener, makanya kita selalu bilang kita ini partnernya sekolah kok, kita ini mitranya sekolah kok gitu. Jadi kalau misalnya sekolahnya maju, SIDIX maju. Kebalikannya juga, kalau SIDIX-nya maju juga update terus juga sekolahnya juga pasti maju dan update kan gitu. Bukan cuma sekedar produk, tapi juga kerjasama ya? Bener kerjasama. Makanya ada sekolah yang betah sampai 5 tahun, ada yang Iya. 4 tahun gitu kan ya. Jadi ada yang udah habis kontraknya Pak gitu. Udah Mas perpanjang lagi aja Mas gitu. Ada yang baru 1 tahun langsung minta perpanjang 5 tahun itu juga ada Mas. Bahkan sekolah Lampacitan tadi dibesin sama Mas Yusuf, itu kan juga mitra pertama ya? Mitra pertama Dan sampai alhamdulillah. sekarang ya? Mm-mm. Dan in case Sobat Sidis yang belum tahu, Sidis ini sudah berdiri sejak 2020. 2020. Dan itu mitra pertamanya sampai sekarang 5 tahun. Masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 Masih bersama dengan Sidis, bermitra dengan Sidis. Bahkan juga meraih banyak penghargaan kan ya? meraih Sekolah banyak Lampacitan penghargaan sampai internasional. internasional. Nah, ini pertanyaan penutup buat kalian. Kalau semisal ada satu sekolah datang ke kalian ya, menceritakan tentang sekolahnya sudah digital, sudah menggunakan aplikasi, sudah menggunakan website, tapi masih merasa berat, masih merasa belum dimudahkan. Menurut kalian yang harus diperbaiki dulu dari sekolah ini tuh apanya? Oke. Berarti kan intinya belum merasa dimudahkan, belum mendapat manfaatnya, Belum dimaksimalkan. belum maksimal gitu Iya. ya. Kalau dari saya itu seperti ini Mas Udan. Ada istilahnya triangle of success. Apa itu? Jadi ada 3 sisi yang mana ini saling berhubungan, saling terkait satu sama lain, tidak ada yang saling mendahului, ya. 3 ini apa? Yang pertama tools, kedua adalah people, ketiga itu proses. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalkan konteks bicaranya adalah kami SIDIX bersama dengan mitra sekolah, seperti itu, dengan lembaga atau sekolah, maka toolsnya apa? Toolsnya SIDIX. Usernya adalah para tim di sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, admin, dan lain-lain ya, bendahara. Kemudian yang ketiga adalah proses. Proses ini apa? Kebijakan, peraturan, ketentuan, termasuk motivasi dari kepala sekolah. 3 ini saling berkaitan maksudnya. Jadi kalau ada yang belum maksimal, belum mendapatkan dampaknya seperti tadi, maka kita harus cek ketiga ini. Dicari dulu ya, dari ketiga Iya. ini yang jadi Nah, masalah yang mana? Benar, karena kalau hanya 2 tidak jadi triangle. Oh iya, Iya sih, kan? betul. Apalagi cuma 1 gitu. Maka Iya. dari itu di sini SIDIX hadir tidak hanya sebagai tools Mas Huda. Oke. Kami juga membantu untuk people tadi itu
upgrade knowledge juga agar bisa running bersama antara tools dan people. Satu lagi adalah proses, Iya, iya. di mana kami juga ada evaluasi, ada sharing dengan kepala sekolah, bagaimana terkait dengan kebijakan, peraturan, motivasi penggunaan aplikasi ini seperti apa. Itu Mas Berarti Dan. juga menyesuaikan dengan Benar. sekolahnya, dicari dulu, dikulitin berarti ya. Benar. Salah satu. Jadi program after sales kita itu tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi kita membantu untuk mencari masalah di sekolah itu apa dan kita solusikan menggunakan SIDIX. Oke. Jadi 3 pilar triangle of success ini tadi, tools, people, dan proses, itu yang harus kita kawal dan itu adalah menjadi satu kesatuan servisnya kita. Oke. Jadi itu Iya, saya rasa mantap. sangat membantu untuk proses digitalisasi di sekolah ini nanti bisa berjalan dengan baik, mendapatkan tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus meninggalkan salah satu. Karena tadi ya, kalau cuma 2 tidak jadi triangle. Iya. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Berarti harus dikuliti lebih dalam, bicara lebih dalam. Sebenarnya yang jadi masalah apakah di aplikasinya, di fitur-fiturnya, atau di kepala sekolah, atau masalah yang lain gitu Iya, ya. jadi garis besarnya adalah tools-nya ada atau tidak, mumpuni Iya. atau tidak, people-nya juga sama, apakah mampu menjalankan tugasnya dengan bersama dengan tools-nya gitu ya. Iya. Kemudian diproses atau kebijakan yang ada. Gitu. Oke. Karena misalkan nih kebijakannya sudah oke, usernya sudah oke, tools-nya tidak mumpuni sama saja. Berarti harus dicari dulu ya. Harus dicari dulu. Kalau ketiganya sudah berjalan dengan baik, ketiganya sudah maksimal, sudah sesuai dengan standarnya, maka triangle of success ini tadi saya rasa akan menjadi pilar yang kokoh. Oke, menarik banget jawaban dari Mas Yusuf. Kalau sekarang ini Mas Yusuf kan POV dari tim SIDIX ya. Kalau Mas Bara bukan hanya dari SIDIX tapi sebagai mantan kepala sekolah, sebagai CEO dari SIDIX dan sebagai yang paling penting digital school consultant, gimana Mas? Untuk sekolah misal datang ke Mas Bara nih, konsultasi. Iya, jadi kalau saya lebih fokus ke fundamentalnya ya. Dalam artian di sini kan fundamental itu cuman terkait pimpinan dan juga visi dari sekolah itu. Oh, Berarti kan terkait mindset ya. Jadi jangan sampai nih pimpinan itu kalau udah merasa trauma pakai aplikasi sebelumnya buat prestasi, itu nggak mau pakai aplikasi lagi gitu. Itu jangan sampai gitu kan ya. Ya mungkin kan nggak semua aplikasi itu sesuai harapan sekolah. Iya. Karena tadi saya bilang cocok-cocokan gitu. Ya. Nah, mindsetnya itu bukan teknologi atau aplikasi ini membuat ribet. Nah, kalau mindsetnya udah kayak gitu, itu perlu diperbaiki mindsetnya dulu. Mindsetnya, Apalagi pimpinan ya. oh, iya, Ini aduh, fundamental iya, iya. banget Mas Udan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih punya semangat, itu saya melihat banyak sekali kepala sekolah yang visioner. Dia melihat digitalisasi ini solusi. Cuman mungkin hari ini atau mungkin yang kemarin-kemarin belum cocok aja Belum sama menemukan yang tepat ya. belum menemukan aja yang tepat kan gitu. Karena mungkin belum ketemu SIDIX kan. Ah, itu dia. Nah, maksud saya apa? Ketika nanti sudah menemukan yang tepat, yang penting mindsetnya ini teknologi ini memudahkan. Karena kalau teknologi bikin ribet, namanya bukan teknologi dong. gitu Iya, kan iya, ya. betul, Dan betul. pada faktanya teknologi itu memang harus memudahkan. Memudahkan ya. Nah, SIDIX kan memberikan solusi dari fitur yang kita beragam tinggal pilih dan juga dari pelatihan yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah sebagai fasilitas tambahan yang itu no charge kan seperti itu. Iya. Singkatnya adalah ketika kepala sekolah punya mindset yang maju berkembang atau visioner, maka dia akan menentukan tujuan akhir dari digitalisasi itu. Dia sudah punya Oke. gambaran kan. Nah, ketika dia sudah punya gambaran, dia akan bisa menggerakkan timnya. Nah, kalau misalnya sudah mindsetnya, oke. Nah, kalau misalnya masih ingin melihat SIDIX bagaimana, kalau saran saya tuh nggak pernah kita kita untuk ngeklaim SIDIX seperti itu ya. Iya. Tapi lebih fokus ini loh sekolah yang sudah jadi pakai SIDIX seperti itu. Jadi kita itu punya pilot school yang sudah sukses menggunakan SIDIX. Itu biasanya kalau ada yang tanya-tanya terkait bagaimana sih proses kalau kata tadi Mas Yusuf perjalanan menggunakan SIDIX. Itu biasanya kita kenalkan tuh. Ini kepala sekolah yang sudah pakai SIDIX Oh, relasi ini juga ya buat sekolahnya kepala di sekolah yang sini lain ya? gitu. Bener. Jadi mereka langsung studi banding dan itu banyak banget Mas Udan. Keren. Kepala sekolah itu kan pengen lihat bukti nyatanya dulu nih. Iya. Mana nih yang udah 3 tahun, 5 tahun pakai SIDIX nih gitu. Gue pengen lihat kan gitu. Kita kasih tuh gitu. Iya. Nah, kalau mereka sudah lihat langsung bagaimana siswa nge-tap kartu buat beli jajan, bagaimana kemudian digitalisasi di sisi guru, sisi admin. Oh, ternyata seperti ini ya. Akhirnya mereka lihatnya secara fakta. Secara langsung. Faktual gitu kan. Akhirnya apa? Oh ya udah deh saya pakai SIDIX deh gitu. Karena saya sudah lihat ini nih outputnya kalau pakai SIDIX gitu. Nah, iya. Jadi yang pertama tadi mindsetnya dibenerin dulu untuk kepala sekolah. Yang kedua adalah kita kasih contoh-contoh sekolah yang sudah sukses gitu. Pakai digitalisasi terutama
khususnya pakai aplikasi Sidix dan nggak berpindah hati ya ke vendor lain gitu ya. Yang pasti yang mitra setia Iya. Sidix. Seperti itu maksudnya. Berarti dari kepala sekolah ini ngelihatnya langsung based by experience sekolah yang lain gitu ya. Bener, langsung ada kan testimoninya langsung kelihatan di depan mata. Biasanya mereka, nah itulah akhirnya Sidix tuh banyak mitra karena biasanya kita pakai WOM ya, word of mouth gitu ya. Oh, Jadi iya. banyak testimoni dari kepala sekolah satu cerita Mouth ke to kepala mouth sekolah ya? lain. Gitu. Jadi mouth to mouth gitu akhirnya ya akhirnya pada ngubungin Sidix sih. Oke. Berdasarkan rekomendasi yang sudah pakai. Gitu, Mas. Berarti dari kalau kesimpulan kalian itu kan sebenarnya kita harus ngelihat dulu ini kalau dari Mas Yusuf tadi di people-nya, tools-nya, sama di prosesnya. Ada problem apa dan kalau dari Mas Bara sendiri ngelihatnya dari kepala sekolah dan visi. Ya, gitu mindset, visi dan Iya. ya bukti nyatanya mana sih gitu. Ya, terutama kalau Mas Bara kan POV-nya dari mantan kepala sekolah dan Mas Yusuf POV-nya dari orang yang sering datang ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan ini ternyata match gitu, berarti memang ini masalahnya gitu ya. Ya, ternyata dari obrolan ini luar biasa ya, kita dapat menyimpulkan berbagai hal. Kita juga dapat mengetahui kalau sekolah digital ini bukan tentang pakai aplikasi digital doang atau pakai website yang sekedar sekolah kami sudah digital. Ternyata juga ada tahap-tahapnya, ada masalah-masalah lain yang ternyata ditimbulkan juga dari menggunakan aplikasi dan website ini. Yang terutama tadi itu mulai dari yang sudah nyaman, mulai dari tadi yang kepala sekolahnya yang mungkin masih ada trauma mungkin ya ketakutannya itu. Dan ini harapannya semoga untuk sekolah-sekolah lain ke depannya yang menonton podcast ini bisa belajar bahwa masalah di digitalisasi itu bukan cuman menyelesaikan masalah ya, tapi juga bisa menimbulkan masalah kalau tidak digunakan dengan baik ya berarti ya kesimpulannya ya. Betul. Oke. Dan terima kasih untuk Mas Yusuf, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bara. Sama-sama. Dan Mas terima Yudan. kasih juga untuk Sobat Sidix yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Podex episode 5. Siapa bintang tamunya? Apakah masih mereka tahu ada yang lain? Atau mungkin kita akan mengundang kepala sekolah? Nah, tunggu sampai nanti di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dengan Sidix Sekolah Jadi Mudah. Terima kasih.